Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan sesi Madi. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana caranya kita menginstal ulang atau memburning firmware Ambient Linux teman-teman di dalam STB PenuhRT. Jadi ini adalah STB-nya. Ini sekarang sudah berjalan Ambient Linux teman-teman, tapi di SSD satu lagi ya, SD card satu lagi. Ini yang saya gunakan sekarang, saya install CasaOS dan juga server VoIP Asteris teman-teman untuk audio call, video call maupun message. Nah ini sekarang saya akan tutorial bagaimana caranya kita menginstal firmware Ambient Linux di dalam STB PenuhRT tentunya dengan bantuan SD card. Jadi teman-teman siapkan SD card minimal 32 ya teman-teman, minimal 32. Syukur-syukur kalau bisa ya lebih dari itu nambah, karena mungkin akan banyak project-project yang bisa kita setup di Ambient Linux. Oke teman-teman, ini saya sudah di laptop. Oke, tadi kita udah siapkan ya SD card dan juga adaptor. Ini kita tinggal colokkan saja ke dalam laptop. Oke, dia sudah terbaca teman-teman. Nah ini, sekarang teman-teman siapkan firmware dulu. Ini saya sudah siapkan firmware-nya. Nah ini Ambient Linux Amlogic ya teman-teman, S9095 Noodle, versi yang 25 yang terbaru. Nanti saya akan share firmware ini agar teman-teman bisa memakainya. Oke, langsung saja kita ke Balena Etcher, klik 2 kali bisa atau enter. Oke, kalau sudah ini teman-teman tinggal flash from file, terus masuk ke dalam botnya atau filenya. Ini dia Amlogic ya, kita klik OK, tinggal open. Oke, ini kita tunggu. Nah untuk teman-teman oke, ini agak error ya, berarti kita close dulu. Seringnya begini teman-teman, kalau error berarti kita coba run as administrator. Kita coba lagi. Oke, Amlogic. Oke, masuk. Semoga nggak gagal. Oke, udah bisa teman-teman, tinggal select target. Nah ini pastikan sudah terbaca teman-teman. Biasanya kalau SD card atau USB lah itu teman-teman pasti mass storage device, pasti gitu-gitu. Ini 8GB, ini saya untuk uji coba aja. Nanti setelah ini kita akan yang ke 32GB untuk setting-setting aplikasi tertentu. Ini kita oke saja, tinggal select. Tapi saya sarankan minimal 32 ya teman-teman. Syukur-syukur 64, tinggal flash. Nah ini kan flash sudah mulai, ini mungkin sekitar 3-4 menit tergantung speed dari si SD card itu sendiri. Dan karena kita firmware berjalan di atas SD card, maka sangat disarankan menggunakan SD card level 10 teman-teman. Seperti mungkin SanDisk yang terbaru itu ada level 10 ya, tapi kalau nggak ada Vision pun tetap oke lah, yang bagus. Tapi ya itu yang membuat umur dan kinerja dari si SD card itu sangat berpengaruh. Oke, ini kita tunggu, nanti saya akan coba percepat mungkin videonya. Oke teman-teman, ini saya sudah di layar. Mungkin mohon maaf saya nggak bisa recording di sini karena tidak support, saya belum menginstal screen recordingnya seperti simple screen recording. Saya langsung kamera saja menghadap ke monitor. Ini adalah server Orange Pi saya. Jadi tinggal saya ganti, saya copot untuk si monitornya.
Oke, ini sudah siap, tinggal kita ambil adaptornya, adaptor untuk ini monitor, kita tancapkan teman-teman. Ini opsi pertama ya, jadi kita langsung konfigurasi tanpa menggunakan SSH. Oke, tinggal colokan powernya. Oke, sudah, tinggal klik tombol start, tombol adapternya ya. Oke, dia akan booting ke Ambient. Ini kita tunggu. Oke, teman-teman udah mulai booting hostnya Ambient. Nah, ini bisa berlaku untuk teman-teman yang memiliki monitor ya. Dan jangan lupa, karena kita mau konfigurasi, colokan juga untuk si mouse, enggak mouse sih, ini keyboard, bisa di USB 2. Oke, ini sudah terhubung ke USB 2. Oke, sudah masuk, teman-teman bisa lihat. Oke, agak ngeblur ya teman-teman. Oke, dia akan men-scan create password. Nah, ini saya akan coba oke, create root password, sorry. Bisa 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Simpel aja ya, mau apapun sebenarnya bisa teman-teman. Repeat password 1 2 3 4 5. Oke, enter. Ini tinggal choose system default teman-teman. Saya akan menggunakan base ya. 1. Oke, ini create account, create new user account. Enggak ya, kita biarin aja, nggak usah, tinggal enter aja. Create Oke, sorry teman-teman, tadi ada kepentingan. Oke, ini bisa masukkan real name-nya. Saya menggunakan Permadi misal. Create user password sama 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Permadi, oke. Dia akan create user baru. Dia Permadi, your account Permadi has been created is sudo. Oke, choice your ini suruh pilih zona waktu ini. Loh, saya lupa ini untuk Indonesia yang mana nih? Kita bisa salah-salahnya ya. 1. Oke, coba enter your choice. Terus lo enter ke depan ini. Coba kalau 1 apa ini? AREN. Oh, ini suruh choice bahasa kayaknya nih ya. Tapi ini zona waktu ini. Indonesia mana Indonesia ya? UTC.
coba abort aja, nggak bisa ya. Oke, please location Asia 4. Region kita ke 20 Indonesia, Java or Sumatera. Oke. Oke, sekarang jamnya ya. Selected time is now Monday 20, bukan harusnya Sunday ya. No. Sekarang jam berapa ini? Sekarang jam 22.33. 34 lah ya. Oh sorry, ini saya salah pilih teman-teman. Oke, ini tinggal skip aja, nanti kita bisa benerin teman-teman untuk lokal ininya, timenya. Ini tinggal dia sedang mengenerate lokal timenya. Nah ini udah masuk teman-teman. Nah kalau udah masuk, ini sekarang kita udah bisa masuk sebenarnya. Ini udah di stabil di Linux Ambient. Mungkin agak gelap ya teman-teman, sorry. Kita bisa coba cek ls atau hotop untuk melihat si memori dan juga RAM-nya. Servisnya kecil ya, nggak banyak servis. Clear cd ls, ada apa yang ada apa di sini? Oke, berarti sudah aman, tidak ada masalah. Ini sekarang kita sudah masuk di ambient teman-teman. Coba new fetch, nggak ada. Sekarang karena kita sudah bisa masuk, sekarang saya akan hubungkan ke jaringan teman-teman. Ini tinggal kita jika memiliki LAN kita bisa langsung hubungkan, tapi kalau nggak ada harus tethering. Nanti di video selanjutnya saya akan berikan tutorial untuk mengaktifkan wifi internal dari si STB HG680. Tapi untuk opsi pertama kita akan menggunakan LAN. Hubungan saja. Oke, Ethernet. Oke, jalan ya. ETH1, ETH0 jalan. Sekarang kita coba apt update. Oke, dia akan mengupdate semua repository. Oh, valid teman-teman. Kita cek lagi. Coba kita ping dulu ke server 192.168.1.1. Oke, belum ya, belum terbaca. Oke, sepertinya belum terbaca internetnya. Kita coba ping lagi. Oke, ini udah bisa. Teman-teman lihat ping ya. Sorry ya teman-teman, agak gelap, ini malam saya soalnya. Oke, sekarang kita coba apt update. Apakah udah bisa? Connecting, kenapa masih error ya? Oke, udah jalan ya teman-teman. Ini udah jalan internetnya. Kita tunggu saja, ini sudah mengupdate repository. Oke, kita tunggu saja.
pastikan internet cepat ya teman-teman, ini karena akan cukup banyak paket yang harus diupdate ini. Oke, ada 19 MB, sekarang sudah 80%. Oke. Oke, jadi teman-teman, Armadillo Induk ini menurut saya cukup sangat membantu untuk kita menggunakan proyek-proyek IoT. Kita bisa menginstal CasaOS yang itu bisa kita sulap menjadi banyak sekali aplikasi. Contohnya kita bisa membuat hosting, web hosting, kita bisa membuat server NVR sendiri, Shinobi NVR, kita bisa membuat NAS server, kita bisa membuat server VoIP teman-teman, yang sudah saya share sebelumnya di short video, teman-teman bisa cek sendiri, dan masih banyak lagi. Kita juga bisa membuat Pi-hole, sebuah DNS filter ya, seperti AdBlock itu, ada AdQuart, kita bisa install di sini. Bahkan yang ekstrim mungkin ada yang mencoba membuat STB mining ya, berawal dari STB HG680p nya teman-teman, atau STB yang lain ya. Tapi saya suka STB HG680p karena dia punya tombol untuk on off nya itu yang di sini teman-teman. Nah, ini saya sangat suka karena ada tombol fisiknya gitu, jadi tidak langsung on pada saat terhubung ke sumber listrik. Oke, ini sudah 34% untuk update repositorinya. Semoga terlihat. Oh, kenapa berhenti? Oke, sudah jalan. Oh, kenapa ini teman-teman? Sepertinya internetnya nggak bagus. Coba lagi. Oke, kita coba ping lagi teman-teman, ini kayaknya ada masalah. Oke, harusnya nggak ada masalah ya teman-teman. Kita ping lagi. Oke, aman. Coba update lagi. Oke, untuk speed sih aman ya sebenarnya teman-teman, sekitar 1 MB lah ini. Oke, ini sudah mulai masuk lagi untuk repositorinya. Oke, ini 128 ya, cukup tinggi, cukup besar juga yang harus diupdate. Speed sekarang 1,9 teman-teman untuk speed internetnya ya. Kalau secara default internet saya ini ada di 100 Mbps untuk speednya. Kayaknya ini dilimitasi ya dari hardwarenya sendiri, karena saya belum menggunakan gigabit. Jadi, dan ini juga saya rasa koneksi untuk Ethernetnya dari si STB nya nggak support gigabit juga.
Oke, kita tunggu teman-teman, semoga berhasil untuk update-nya. Oke, ini sudah. Sekarang langsung kita upgrade teman-teman. apt upgrade, dia akan mengupgrade semua yang ada di server. Oke, kita tunggu, semoga jalan ya, internet nggak ada masalah. Calculate. Oke, kita tunggu. Oke, ada nambah 21. Oke, ambient firmware. Oke, tadi kan lokal temnya masih bermasalah ya teman-teman. Nah, nanti kita akan coba perbaiki juga dengan mengubah zona waktunya. Oke, 69 terus jalan ya paketnya. Ini mungkin videonya cukup panjang ya teman-teman, ini karena saya tab dari nol. Oke, ini cukup panjang. Dan kalau teman-teman menggunakan tethering dari HP, nggak bisa ya teman-teman. Kalau pakai tethering WiFi harus pakai USB, tethering USB untuk bisa update dan upgrade ini. Dan pastinya kuotanya harus siapin, ini cuma lumayan banyak ini. Oke, 98 100 selesai. Oke, udah mulai unpacking. Oke, ini cukup panjang.
Oke teman-teman, ini udah selesai. Sengaja saya skip tadi, saya potong videonya karena cukup panjang. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita coba cek lagi, kita clear, kita cek lagi hotop. Oke, cukup rendah ya, nggak terlalu berat-berat juga. Kita clear lagi, coba kita cek waktunya dulu ya, time, date, CTL, time, date, CTL, Sunday, Asia, Jakarta. Oke teman-teman, selesai. Sekarang tanggal 31 jam 22.52, kita cek apakah sudah selesai. Oke, tepat ya teman-teman. Sekarang jam 22.53, masuk ke 53. Nah, tepat ya. Oke, sudah berjalan aman. Sekarang Ambien kita sudah siap kita gunakan teman-teman. Jadi cukup simpel, misalnya next saja, nggak terlalu banyak konfigurasi karena basis Ubuntu itu cukup simpel lah, cukup manusiawi menurut saya untuk kita yang baru belajar Linux. Oke, sekian teman-teman untuk video tutorialnya, semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, mungkin itu tadi video yang cukup lumayan panjang ya, setup untuk instalasi Ambien Linux di STB PenuhRT teman-teman. Jadi sekarang STB ini berubah menjadi sebuah Linux Ambien dengan basisnya Ubuntu, dan ini siap kita setup untuk project-project baru kita. Mungkin yang terbaru akan CasaOS dan juga VoIP server Asteris. Tapi sebelum itu si STB ini masih saya konfigurasi menggunakan LAN, kabel LAN ya, atau Ethernet. Nah, karena untuk simple kita pengen remote dengan SSH, ini agak oke, kita remote dengan SSH, jadi kita butuh dia terhubung ke sumber WiFi. Jadi untuk itu saya akan coba untuk aktivasi atau mengenable dari si WiFi internal agar bisa mendapatkan atau menangkap WiFi teman-teman. Jadi semoga bisa nanti, dan tunggu video selanjutnya teman-teman. Kita akan setup si WiFi dari STB HG680P yang berbasis Ambien Linux. Oke, mungkin sekian. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga ini dapat bermanfaat. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel ini. Teman-teman yang ingin support channel ini bisa dengan cara super thanks yang ada di tombol di bawah, dan juga bisa Saweria yang ada di deskripsi. Kontribusi teman-teman sangat berguna untuk perkembangan channel ini. Oke, selamat atau semangat untuk 500 subscriber dan juga menuju ke 1000 subscriber. Oke, mungkin terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan support video ini. Jika suka tinggal klik tombol like. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.